Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimastra. Baiklah anak-anak, kembali bertemu dengan Bapak dalam materi jaringan dasar. Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi pengenalan jaringan dasar. Setelah kita mengenal beberapa jenis jaringan dan kebutuhan perangkat di dalam jaringan, Bapak hari ini akan fokus di dalam IP address, penerapan langsung di dalam konfigurasi. Oke, baik. IP address itu sendiri suatu pengalamatan komputer ya, atau memberikan identitas suatu perangkat di dalam jaringan. Supaya apa? Supaya perangkat komputer kita bisa terbaca oleh komputer yang lain di dalam jaringan itu sendiri ya, karena setelah kita menginstalasi jaringan itu ya, menghubungkan menggunakan kabel ya, itu belum langsung bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya ya, jadi kita harus memberikan suatu identitas terhadap perangkat yang ada di dalam jaringan itu sendiri, terutama perangkat komputer kita. Oke, sebelum kita mengkonfigurasi atau memberikan alamat IP address terhadap komputer kita harus mengetahui dulu penerapan IP address di jaringan kita. Kita akan menerapkan kelas apa ya, kita akan menerapkan jaringan kita itu dengan segmentasinya bagaimana. Oke, untuk jaringan lokal kita bisa menerapkan kelas kelas C ya, yaitu rentan antara 192 sampai dengan 255. Nah, itu adalah kelas C. Kelas A tadi 0 sampai dengan 128, kelas B 129 sampai dengan 191 ya. Jadi kita belajar di kelas C dulu ya. Untuk materi lebih detailnya Bapak akan jelaskan ya, Bapak untuk hari ini supaya kalian ada gambaran di implementasinya untuk apa sih IP address itu ya. Oke, jadi IP address itu untuk memberikan identitas terhadap komputer kita supaya dibaca oleh komputer yang lain. Oke, untuk konfigurasi di Windows 7, klik Start, pilih Control Panel, Control Panel. Oke. Pilih Network and Sharing Center. Oke. Ini Bapak terkoneksi dengan Wi-Fi ya. Adapter setting. Oke, kalau kita milihnya langsung di sini, kalau kita terkoneksi di kabel langsung bisa, tapi kalau tidak terkoneksi di kabel ya, kita bisa change adapter setting. Oke, ini adalah kartu NIC kita yang tertanam ya. Ini adalah wireless kita ya, wireless komputer ini ya. Nah, ini kartu NIC ya, network internet cardnya ya, yang tertanam di dalam komputer ini. Dia tebasnya local area connection ya. Nah, ini adalah kartu NIC ini. Nah, ini yang kita konfigurasi kalau kita menggunakan jaringan kabel. Oke, kita coba konfigurasi. Pilih Internet Protocol version, atau tadi klik 2 kali bisa dengan properties. Klik Internet Protocol version 4. Oke. Oke, di sini ketika kita akan mengkonfigurasi, kita harus pahami dulu bahwa dalam mengkonfigurasi IP address ada dua metode ya. Yang pertama adalah secara statis dan dinamis. Maksudnya apa? Memberikan alamat IP
IP address secara statis, artinya kita memberikan alamat komputer IP address terhadap komputer ini, perangkat ini secara statis, artinya tidak berubah-ubah ya. Artinya kita memberikan permanen IP address terhadap komputer ini. Jadi ketika kita terhubung dengan DHCP server, maka kita harus terhubung dengan gateway yang sama. Nah, itu permasalahannya ya. Bila gateway-nya beda alamat, maka alamat statis ini tidak bisa diterapkan ya. Contoh, contohnya nanti belakangan. Sekarang yang kedua adalah dinamis itu memberikan alamat komputer dan setting mengkonfigurasi IP address komputer ini dengan dibiarkan begitu saja atau dibuat automatically. Nah, ini yang kita gunakan obtain an IP address automatically, artinya memberikan alamat IP address tidak otomatis. Nanti komputer ini akan diberikan alamat IP address secara otomatis oleh DHCP server ya. Oke, terkait DHCP server nanti Bapak jelaskan ya. Kita menjelaskan tentu saja definisinya tentang statis dan dinamis dan penjelasannya. Tapi kalau kita buat obtain berarti ini dinamis, kita langsung oke ya. Maka kita akan diberikan alamat IP address secara dinamis. Contoh, oke, kita oke. Karena ini kita terhubung dengan kabel ya, karena ini Bapak di rumah tidak mengkoneksikan dengan kabel, Bapak koneksi dengan wifi yang ada di rumah. Kita lihat ya, sini obtain ya, artinya dibuat dinamis, ini kosong, tapi kita bisa terhubung ke internet, artinya kita terhubung dengan gateway yang diberikan oleh internet ya, ISP. Nah, ISP nya itu modem kita ketika kita berlangganan, kita diberikan alamat IP address oleh ISP. Kebetulan alamat IP address di rumah Bapak modemnya adalah 192.168.1.1. Nah, itu menjadi alamat menjadi gateway untuk perangkat yang terhubung ke wifi tersebut ya. Kita cek di mana ini, kita lihat di sini, tadi kita lihat detail. Oke, lihat ini gateway-nya 1.1 ya, alamat modem. Alamat kita mana yang diberikan secara otomatis oleh modem ya. Ini IP address yang diberikan. Nah, ini adalah alamat perangkat kelas kita 1.7, gateway-nya 1.1. Nah, kita harus paham bahwa yang dimaksud dengan satu jaringan itu tidak cukup dengan menginstalasi menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya dalam satu kabel ya, tetapi harus memberikan suatu alamat IP address yang satu kelas yang sama ya, atau satu jaringan yang sama. Dimana satu jaringan yang samanya kita klasifikasikan dulu, IP address kita tergolong dalam IP address kelas mana ya. Misalkan kelas A, kelas C, maka di kelas C itu kita harus mengetahui yang pertama ada alamat network atau alamat jaringan, yang kedua ada alamat host, yang mana alamat network dan mana alamat host. Alamat network itu 2 byte di awal, 3 byte di awal, ini alamat jaringan. Nah, dan alamat host atau network host ID itu 1 byte terakhir yang ini. Jadi semuanya ada 4 byte, 1, 2, 3, 4 ya. 1 byte-nya itu kita sudah belajar konversi ya, bagaimana mengkonversi ini bilangan desimal, bahwa bagaimana bentuk 1 byte ini berbentuk atas 8 bilangan biner ya, kita konversikan menjadi suatu bilangan desimal. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bilangan kelas itu ya, kelas antara 0 sampai 192 sampai dengan 255. Byte pertama, ini byte pertamanya 192 ya. Selanjutnya baru kombinasi daripada banyaknya segmentasi jaringan itu sendiri. Nah, ini kebetulan kelas C ya. Ini 3 alamat ini harus sama nih, alamat networknya
192.168.1 ya, karena ini gateway-nya sama nih 1.1, 192.168.1 ini alamat networknya, ini sama juga ya, 192.168.1. Nah ini satu jaringan ya, disebut satu jaringan nih ya, atau satu network ID yang sama. Kalau kita ibaratkan di dalam satu lingkungan desa kita ya, RT kita, nah ini adalah alamat RT nya titik 1 RT 1 ya, maka alamat rumah kita yang mana? Alamat rumah kita yang ini, alamat hostnya. Nah ini alamat RT nya nih 1.1. Nah ini alamat rumah kita 1.7 ya. Kalau kita analogikan, kalau di dalam analogikan, kalau di dalam lingkungan kita sama halnya dengan di dalam satu jaringan. Ini dalam satu jaringan nih. Nah ini alamat ini alamat jaringannya tadi. Maka alamat komputernya yang dalam satu jaringan itu, jaringan ini ya, ini alamat gateway modemnya ya tadi ya, sebagai gateway-nya, jembatannya, dan ini sebagai alamat komputer Bapak ya. Kalau ada satu komputer lagi nanti beda lagi ya, di dalam satu jaringan tidak ada alamat yang alamat host yang sama, di dalam satu RT tidak ada alamat rumah yang sama. Kalau sama bagaimana? Terjadi bentrokan data ya. Sama ketika kita dalam satu RT ada satu rumah yang sama nomornya, maka yang ngirim surat bingung mau dikirim ke yang mana. Kebetulan yang punya rumahnya namanya sama, Ahmad juga ya, nomor rumahnya sama, sehingga terjadi bentrokan data ya. Nah itu pengalamatan secara dinamis. Sekarang secara statis, kembali ke properties. Oke, internet protocol versi 4-nya kita pilih, klik use the following IP address. Kita berikan alamat IP addressnya sesuai dengan kelasnya. Kita tentukan dulu ya, kalau kita mau membentuk segmentasi kelas A, kelas IP address secara statis, kita harus menentukan dulu gateway-nya ya, atau network ID-nya, supaya dalam satu jaringan yang sama. Bapak menentukan ini contoh sama yang tadi ya, atau yang berbeda. Bapak akan berikan alamat jaringannya dulu, 192.168.2. Oke, komputer Bapak katakanlah sebagai server, Bapak sebagai servernya 1. Subnet masknya dia akan otomatis ya, 255. Nah ini subnet mask kelas C/24 ya. Nanti ini pelajaran selanjutnya tentang subnetting. Ini sudah diisi, virtual gateway-nya nggak usah kita isi ya. Kalau kita mau isi ya, kita nggak usah isi karena ini sebagai gateway nanti komputer ini ya. Kalau sudah di off, itu untuk secara statis. Oke, sekarang bagaimana cara untuk mengetahui alamat IP address komputer kita? Oke, baik, kita akan masuk ke utility command prompt ya, atau CMD ya. Kita bisa ketik langsung sini CMD ya, command prompt ya. Oke, di sini perintah yang diketikkan adalah IP config. Oke, maka akan terlihat IP address kita 2.1 ya. Oke, ini yang diberi IP address kartu jaringan kita ya. Sekarang kalau kita gunakan bagaimana? Coba kita open. Oke, sudah di open tadi ya.
WiFi tadi ya, yang terbaca adalah konfig WiFi, perangkat kelas WiFi nya yang terhubung dengan wireless ini ya, yang terhubung terhadap kepada modem WiFi routernya. Nah ini WiFi routernya 1.1, ini komputer kita 1.7. Nah ini diberikan secara otomatis oleh modem atau router tadi ya, yang satu portnya dia berfungsi sebagai DHCP server ya. Oke, baik, sampai sini paham mengenai konfigurasi dan perbedaan antara statis dan dinamis. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan tentang IP address, konfigurasinya ya. Untuk sebagai bahan refleksi, silakan kalian pelajari di rumah terkait dengan IP address ini dan konfigurasinya. Untuk yang punya perangkat silakan dipraktekkan ya. Bila yang tidak punya perangkat, silakan bisa media video call ya dengan sama temannya, kita praktek seperti apa ya. Terus bisa juga nanti pada saat tatap muka kita praktekkan bersama-sama. Baik, untuk kesempatan ini Bapak cukupkan sekian ya, mudah-mudahan materinya diterima oleh kalian dan kalian paham supaya bisa diterapkan di dalam materi yang selanjutnya, karena setiap materi akan berjenjang ya, makin meningkat materinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.